Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang segmenting, targeting, and positioning of Tesla. Saat ini kami sedang memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemasaran atau marketing. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Afila Octavia. Dan saya Kesyana Narindra. Dan juga saya Nanda Herliana. Selanjutnya kami akan memulai presentasi kami dengan bagian pertama, yaitu segmenting, yang akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu saya sendiri, Nanda. Nah, di sini itu ada pengertian dari segmentasi. Nah, menurut Kotler dan Armstrong, segmentasi pasar itu membagi sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli dengan keinginan, karakteristik atau perilaku yang berbeda-beda dari setiap pembelinya. Dan juga selanjutnya itu ada segmentasi demografi yang terbagi menjadi usia dan juga tingkat pendapatan. Nah, di sini itu rata-rata konsumen Tesla itu memiliki usia sekitar 50 tahun ke atas atau sekitar 45 tahun ke atas dengan tingkat pendapatan sekitar $150.000 untuk Tesla Model X dan juga $138.000 untuk Tesla Model 3. Nah, bisa dibilang para peminat Tesla ini itu berasal dari keluarga yang mapan atau yang berkecukupan. Nah, di sini ada segmentasi geografi yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Amerika Utara yang terdiri dari California, Nevada, Florida, dan juga Colorado, juga Europe. Asia yang lebih banyak itu ada di negara Tiongkok. Nah, di sini ada penjualan dari seluruh dunia ini. Ternyata yang paling banyak peminat atau pembelinya itu pada tahun 2021 dengan total pembeli sekitar 935.000. Yang terakhir itu ada segmentasi psikografi. Nah, di sini ada kelas sosial dan juga gaya hidup. Dan dengan pertimbangan utama dari Tesla ini, selain karena kepemilikan dari mobil listrik, ternyata persepsi lainnya itu mobil ini juga dipandang sebagai investasi jangka panjang yang hemat biaya untuk para pembelinya, karena rata-rata peminat pembelinya itu dengan usia di atas 40 sampai juga 50 tahun. Jadi ini bisa dibilang untuk investasi jangka panjang bagi mereka. Dan juga untuk gaya hidup, karena bisa dibilang tadi yang sebelumnya saya sebutkan, ternyata peminat Tesla itu lebih banyak dari keluarga yang bisa dibilang sudah mapan atau penghasilannya sudah stabil. Selanjutnya ada target pemasaran dari Tesla. Tesla itu fokus pada lebih dari satu pasar sasaran. Sekitar ada tiga pasar sasaran. Dan mereka itu memanfaatkan pendekatan pemasaran yang berbeda gitu, dengan menawarkan produk yang berbeda untuk sasaran yang berbeda. Nah, di pendekatan segmentasi target Tesla ini mencakup segmentasi perilaku dan psikografis. Untuk tiga pasar sasaran tadi, yang pertama itu pasar sasaran Tesla itu dia biasanya berfokus pada laki-laki ya, presentasenya sekitar 83,9% dan eksekutif bisnis. Dan mayoritas juga berusia di antara 45 sampai 46 tahun, memiliki pendapatan lebih dari $100.000 biasanya. Kalau untuk pasar sasaran yang kedua, Tesla itu menargetkan konsumen keluarga, karena dia tuh punya menjual model S dan X yang dilengkapi dengan 7 seat. Jadi model tersebut bisa untuk mobil keluarga. Dan pasar sasaran yang ketiga juga, Tesla menjual Model 3 pada tahun 2017, yang dimana harganya itu setengah harga daripada model lainnya. Makanya untuk Model 3 itu Tesla
lebih memfokuskan menargetkan pada segmen yang memang sensitif harga gitu. Nah, untuk pada umumnya Tesla juga ditujukan pada pelanggan kelas atas, pelanggan yang menyukai keunikan dan cita rasa eksotik, dan orang-orang yang paham teknologi, trendy, modis, dan canggih. Tesla juga menargetkan generasi baby boomer, kelas menengah atas, dan namun terbuka untuk generasi lainnya. Pengamat industri memperkirakan rata-rata usia pelanggan mobil listrik Tesla Model S adalah sekitar 54 tahun dan pelanggan Model X sekitar 52 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang positioning of Tesla. Jadi menurut Philip Kotler, posisi sendiri yaitu tindakan untuk merancang produk dan bauran pemasaran sehingga mampu menciptakan kesan tertentu di dalam ingatan konsumen. Nah, tujuan dari positioning itu adalah menempatkan sebuah produk untuk mendapatkan posisi yang lebih unggul dalam benak konsumen. Nah, positioning Tesla sendiri yaitu pertama ada branding dan image. Apa itu branding dan image dalam Tesla? Keunggulan produk Tesla berasal dari kemampuan untuk menggunakan teknologi yang tinggi dan lebih efisien, ramah lingkungan, dan andal. Selanjutnya, Tesla sendiri juga berhasil membangun merek yang kuat berkaitan dengan keberlanjutan, kemewahan, dan inovasi. Tesla lebih mengutamakan bagi konsumen mereka yang sadar lingkungan, yang mencari produk berkualitas tinggi yang selaras dengan nilai-nilai mereka. Jadi Tesla sendiri itu memposisikan produk mereka sebagai branding dan image mereka itu dengan konsumen-konsumen yang memiliki keutamaan dalam kesadaran lingkungan. Nah, tidak hanya dalam keutamaan sadar lingkungan saja, tetapi mereka juga menarik konsumen yang tidak sadar gitu. Maksudnya tidak sadar sendiri gimana? Yang juga konsumen yang memiliki tingkat keinginan untuk mengetahui apa aja sih inovasi-inovasi terbaru dari Tesla. Mungkin di sini juga branding dan image Tesla sendiri di teknologi yang tinggi. Jadi bisa dibilang Tesla memposisikan keunggulan mereka melalui kompetitif yang teknologi secara efisien, sehingga merek Tesla sendiri dalam pasar mobil listrik telah ditentukan, yaitu kombinasi dari mobil premium berkualitas dan ramah lingkungan inovatif dari mesin serba listrik nol emisi. Selanjutnya yaitu ada brand identity. Nah, brand identity ini yaitu elemen-elemen yang diciptakan perusahaan agar bisa terlihat berbeda dari kompetitor sehingga bisa menimbulkan persepsi khusus bagi penggunanya. Nah, bisa dilihat di sini yaitu ada logo Tesla. Di sini juga Tesla memiliki tipe-tipe dari tiap mobil yang berbeda. Di sini juga keberbedaan tipe ini tergantung dari tergantung dari segi inovasi yang ada di dalamnya, termasuk fitur-fiturnya, kecanggihannya juga. Dan di sini ada tipe-tipe S, 3, X, dan Y. Selanjutnya itu emotional branding and connection, yaitu sebuah proses atau kegiatan suatu brand dalam membentuk hubungan dengan konsumen dengan memanfaatkan sisi emosional mereka. Nah, di sini sisi emosional yang ditargetkan oleh Tesla sendiri yaitu mereka yang ingin nol emisi, mereka yang ingin zero emisi di dunia itu udah nggak ada gitu. Nah, kita bisa lihat di sini brandingnya mereka itu go without the gas, enter to win. Jadi mereka ingin menerapkan mobil yang canggih juga sadar akan lingkungan gitu. Selanjutnya itu ada bauran pemasaran Tesla 4P, yaitu yang pertama produk, ada research and development, selanjutnya itu after sales service. Yang pertama yaitu untuk memenuhi tujuan perusahaan, Tesla menghabiskan biaya yang sangat tinggi untuk research and development mereka. Pada tahun 2021, Tesla menginvestasikan lebih dari 2,59 miliar US dollar untuk R&D mereka, menghasilkan desain dan fitur yang inovatif untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih modern kepada pembeli. Nah,
upaya ini juga berhasil membawa Tesla mempromosikan perusahaannya secara signifikan di pasar electric vehicle atau kendaraan listrik. Selanjutnya itu after sales service dari Tesla. Tesla memberikan layanan perbaikan kepada customer untuk menciptakan loyalitas pelanggan di mana tempat pengguna itu berada. Selain itu, Tesla juga memberikan jaringan stasiun supercharging untuk yang terstruktur dengan baik dalam pengisian listrik saat pengguna berkendara kehabisan baterai. Nah, after sales service juga di Amerika itu udah ada beberapa service mereka ketika pengguna kehabisan baterai dan juga semisal mereka ada kekurangan apa ya, kayak dari segi baterainya gitu, si servisnya itu juga mengikuti di mana pengguna itu berada gitu. Jadi si after service ini juga jadi si Tesla juga dari after service ini membangun loyalitas mereka kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu promotion. Promotion sendiri bagi Tesla terutama bergantung pada pemasaran yang sedang viral, tetapi juga menggunakan hubungan masyarakat seperti promosi penjualan, pemasaran langsung. Dan di sini kita bisa melihat gitu ya tweet dari CEO of Tesla sendiri yaitu Elon Musk. Di sini terdapat tweet yang menjelaskan bahwa Elon Musk sendiri memaparkan bahwa si Tesla sendiri pada tahun 2011 membuat 0 mobil dan 2019 mereka membuat sekitar 500.000 mobil dan bisa dibilang kalau misalnya 1 tahun aja mereka membuat 500.000 mobil, maka per minggunya mereka membuat sekitar 10.000 mobil. Jadi di sini juga secara tidak langsung Elon Musk mengatakan bahwa si Tesla ini memiliki tingkat produksi produk yang tinggi gitu. Secara tidak langsung kan kalau misalnya produksi tinggi berarti kan orang-orang ingin membeli produk mereka. Nah, yang selanjutnya itu ada price and pricing strategy in Tesla. Nah, tingkat harga, poin harga, dan juga rentang harga dari strategi Tesla ini tercakup dalam elemen bauran pemasaran. Nah, dalam kasus analisis ini, perusahaan Tesla mendukung merek premium serta target profitabilitas untuk skala produksi yang terbatas. Harga ini mempengaruhi keuntungan dan juga persepsi pelanggan. Di sini ada strategi penetapan harga premium dan juga berorientasi pasar. Nah, yang menggunakan strategi penetapan harga premium ini melibatkan titik harga yang berdasarkan keunikan atau nilai tinggi yang dikaitkan dengan produk otomotif perusahaan. Contohnya, ada konsumen yang bersedia membayar harga yang lumayan tinggi untuk mobil Tesla ini yang dianggap maju dari segi teknologi dan juga ekologinya. Nah, maka dari itu inovasi dan desain dari produk ini tuh merupakan faktor penting dalam keberhasilan penggunaan pendekatan perusahaan terhadap bagian bauran dari si pemasaran ini. Nah, yang kedua itu ada penetapan harga yang berorientasi pada pasar, yang dimana perusahaan menggunakan strategi ini untuk si panel surya dan juga produk layanan yang terkait dari sumber daya si mobil Tesla tersebut. Jadi strategi ini itu bisa dibilang saling berhubungan dengan market yang lain yang masih berhubungan dengan si Tesla tersebut. Nah, yang terakhir ada tempat dalam bauran pemasarannya Tesla. Tempat merupakan elemen bauran pemasaran yang memainkan peran penting dalam menentukan lokasi di mana produk harus dijual dan distribusikan. Dan tempat-tempat berikut ini mencerminkan pilihan lokasi yang strategis bagi perusahaan Tesla. Yang pertama itu ada toko dan gali perusahaan. Nah, di situ tuh pelanggan dapat membeli kendaraannya secara langsung. Yang kedua ada situs web resmi perusahaan. Bagi pelanggan yang memang tidak banyak waktu atau mungkin jauh dari toko dan galeri dapat membeli kendaraan secara online melalui situs web resmi perusahaan tersebut. Dan juga ada pusat layanan milik perusahaan. Pusat ini mereka akan menyediakan layanan pemeliharaan dan perbaikan untuk rangkaian produk Tesla. Yang terakhir ada stasiun pengisi daya. Bagi pelanggan yang ingin mengisi daya sampai penuh, tetapi dengan yang singkat. Seperti itu.
Baiklah, sekian dari presentasi kami tentang segmenting, targeting, dan positioning. Lalu ada 4 bauran pemasaran dari Tesla sendiri. Apabila ada kesalahan dari kami, dari Afila, Kay, dan Nanda, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.